Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa belajar di sini, masih bisa menuntut ilmu di sini. Sholawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, beserta kita semua, semoga mendapat syafaat kelak di yaumil jaza wal hisab, amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan dimana bulan yang sangat dinanti-nanti oleh umat Islam, ibadah yang sangat dinanti-nanti oleh umat Islam, karena pada bulan ini Allah melipat gandakan pahala ibadah kita. Tapi kita harus tahu dulu apa sih itu puasa. Tentu teman-teman sudah tahu apa itu puasa. Tapi kita termasuk di puasa yang mana nih? Tingkatan yang mana? Karena menurut Imam Al-Ghazali, tingkatan puasa itu ada 3. Yang pertama, puasa umum atau puasa yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya menahan hawa nafsu, menahan makan dan minum, sekedar itu saja. Kemudian yang kedua, tingkatan puasanya adalah puasa khusus. Puasa yang dilakukan oleh orang-orang yang menjaga pandangannya, menjaga lidahnya, menjaga pendengarannya, menjaga anggota tubuhnya dari dosa-dosa. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah puasa khususil khusus atau puasa yang paling khusus. Puasa ini sangat jarang ditemukan karena puasa ini adalah tingkatan yang paling tinggi, di mana puasa orang yang dilakukan oleh orang-orang yang termasuk ke dalam dia tidak memikirkan hal lain selain Allah. Pikirannya, pandangannya tidak memikirkan hal-hal lain selain Allah. Seperti itu. Nah, kita termasuk kepada tingkatan puasa yang mana nih? Apakah puasa umum, puasa khusus, atau puasa khususil khusus? Tapi jangan sampai hanya kepada puasa ini nih, puasa orang awam. Maksudnya apa puasa orang awam? Puasanya orang yang dia hanya menahan makan, menahan untuk tidak minum, tapi dia masih melakukan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk ke tingkatan yang paling khusus atau khususil khusus. Ya, tapi kalau kita mau untuk mencapai tingkatan itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah hanya tadi mau ke tingkatan yang hanya menahan hawa nafsu dan makan minum saja? Tentu kita harus meningkatkan dari yang awalnya seperti itu menjadi yang lebih baik lagi. Minimal di puasa yang orang-orang yang khusus, yang tadi yang menjaga seluruh anggota tubuhnya dari dosa. Kalau mau mencapai ke yang paling khusus gimana? Berarti waktu kita itu harus diperbanyak untuk ibadah. Bukan hanya ibadah wajib saja tentunya. Harus juga kita melakukan ibadah-ibadah yang sunnah dalam puasa. Ibadah wajib saja sudah Allah lipat gandakan pahalanya, apalagi sunnah-sunnah dalam puasa. Tentu Allah pasti melipat gandakan pahalanya, tapi kita bukan hanya sekedar melihat pahalanya, tapi kita juga harus melihat momennya. Momen puasa ini adalah momen yang dimana ditunggu-tunggu. Tadi disebutkan bahwa ibadah puasa adalah kesempatan yang paling berharga untuk kita memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Baik itu dari tingkatan puasa kita, dari dalam iman kita, pribadi kita. Ini adalah momen yang paling tepat, yang paling berharga untuk kita memperbaiki diri, termasuk memperbaiki ibadah-ibadah kita. Kalau ibadah wajib sudah dilakukan, sudah semua terpenuhi dilakukan, maka kita harus mencoba menaikkan level kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah dalam puasa. Jangan sampai kita melakukan itu tapi kita tidak tahu bahwa itu sunnah, padahal itu adalah sunnah. Kalau kita sudah tahu, insya Allah kita melaksanakannya bukan hanya sekedar tradisi atau hanya sekedar kebiasaan, tapi kita melaksanakan yang ini sunnah puasa, seperti itu. Apa aja sih puasa, sunnah-sunnah dalam puasa itu?
Yang pertama adalah menyegerakan berbuka ketika waktunya untuk berbuka. Jadi ketika sudah berkumandang azan maghrib, silahkan segeralah berbuka. Karena biasanya ada yang suka menunda-nunda, atau misalnya ada yang lagi bukber, ngobrol dulu, padahal sudah berkumandang azan maghrib tapi tidak disegerakan berbuka. Nah, sunnahnya itu adalah menyegerakan berbuka. Jadi ketika sudah berkumandang azan maghrib, silahkan segeralah berbuka. Kemudian yang kedua, sunnahnya adalah berbuka dengan kurma atau dengan yang manis atau dengan air. Kenapa sih harus kurma? Karena itu sunnah Rasul. Bagi yang belum tahu atau yang belum melakukan, coba dari sekarang kita rencanakan bahwa 1 bulan full ini ketika berbuka puasa, saya ingin berbuka dengan kurma. Yang disunahkannya itu ganjil 3 atau 5. Jadi jangan sampai melewatkan sunnah ini, karena sunnah ini tidak ada di bulan-bulan yang lain kecuali di bulan Ramadan yang tadi berbuka dengan kurma atau dengan yang manis. Sebelum ke es buah atau gorengan atau yang lain-lain, kita berbuka dulu dengan kurma. Siapkan dulu dari sekarang kurma, stok kurmanya untuk berbuka puasa dengan kurma terlebih dahulu. Kemudian air atau yang manis-manis dan lain-lain gitu. Kemudian sunnah yang ketiga apa? Sunnah yang ketiga adalah berdoa ketika berbuka puasa. Saya yakin teman-teman sudah hafal doanya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika afatartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu doa ketika berbuka puasa. Itu juga sunnah. Jadi bagi yang belum tahu, sekarang harus tahu bahwa apa yang dilakukan teman-teman seperti biasanya itu adalah sunnah. Kemudian sunnah yang keempat apa? Sunnah yang keempat adalah makan sahur sesudah tengah malam. Maksudnya apa sih? Jadi dianjurkan makan sahur itu tidak sebelum tengah malam, tapi sesudah tengah malam. Ini nyambung ke poin selanjutnya. Yang kelima adalah mentakhirkan sahur atau mengakhirkan waktu sahur. Kalau di keterangan disebutkan bahwa 15 menit sebelum fajar, atau biasanya kita sebelum berkumandang adzan subuh. Tapi biasanya kan kita melakukan sahur itu 30 menit atau 45 menit sebelum adzan subuh ya. Jadi tidak terlalu jauh dari adzan subuh atau dari munculnya fajar, dan tidak terlalu mepet. Jadi tadi kan kalau yang pertama itu sunnahnya adalah menyegerakan berbuka. Nah, kalau yang ini sunnahnya adalah mengakhirkan sahur, tapi jangan terlalu mepet dan jangan terlalu jauh gitu. Kemudian yang keenam adalah memberi makan untuk orang-orang yang berbuka. Dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan bahwa ganjaran bagi orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, pahalanya atau ganjarannya sama dengan apa yang dilakukan ibadah oleh orang yang berpuasa tersebut, ibadah puasa yang dilakukan oleh orang yang diberikan makan tersebut. Jadi sangat besar pahalanya ketika kita memberikan makan kepada orang yang berbuka. Mudah-mudahan kita mempunyai rezekinya, mudah-mudahan kita mempunyai kesempatannya untuk berbuat hal yang baik seperti itu. Misalnya bukbernya di kelas jangan hanya sekedar bukber, tapi adakan juga baksos atau membagi-bagi makanan untuk orang yang berbuka, baik itu takjilnya atau makanannya, itu lebih bermanfaat daripada sekedar hanya bukber saja. Mungkin itu yang keenam, sunnah yang keenam. Kemudian sunnah yang ketujuh adalah memperbanyak sedekah. Rasulullah bersabda dalam riwayat Tirmizi bahwa sedekah yang paling baik itu adalah sedekah pada bulan Ramadan. Sedekahnya berupa apa? Nah, teman-teman sekarang punya kesempatan membuat celengan Ramadan. Nah, itu merupakan kesempatan yang diberikan oleh sekolah untuk teman-teman bersedekah. Mau itu 500 per hari, atau misalnya 1000 per hari, 2000 per hari. Materinya tidak tidak diutamakan, tapi niat sedekahnya yang akan kita utamakan. Niat teman-teman bersedekah, kemudian kebiasaan teman-teman bersedekah. Nah,
silahkan kalian salurkan ke celengan Ramadan tersebut. Kemudian sunnah yang ke-8 adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Kalau misalnya nanti sedang di rumah atau sedang di sekolah, jangan malu membawa Al-Quran, jangan malu di kelas membaca Al-Quran. Karena itu adalah hal yang langka kalau saya lihat sekarang. Kalau dulu mungkin teman-teman, ketika zaman saya teman-teman yang membaca Al-Quran itu sudah biasa, tapi untuk saat ini belum saya lihat seperti itu. Intinya kalau dalam hal ini jangan malu membawa Al-Quran. Apalagi malu, jangan ada rasa malu, seharusnya bangga gitu. Dan jangan ngerasa, saya emang gak mau terlihat baik gitu di depan orang. Malah bisa jadi itu dakwah kepada teman-teman yang lain untuk memotivasi mereka, ada teman untuk berdakwah atau membaca Al-Quran seperti itu. Jadi kita awali di bulan Ramadan ini, jangan sungkan untuk membawa Al-Quran di kelas, jangan sungkan untuk membaca Al-Quran di kelas. Dalam hal ini bukan berarti kita ingin berbuat ria, tapi kita maksimalkan waktu kita, jangan sia-siakan waktu dengan hal-hal yang tidak baik. Apalagi di bulan Ramadan banyak sekali sunnah-sunnah puasa yang bisa kita lakukan. Tadi yang setelah disebutkan tadi, jangan sampai, itu mah saya udah biasa seperti itu, tapi tidak tahu itu sunnah. Nah sekarang kalau sudah tahu sunnah, silahkan maksimalkan yang sudah biasa dilakukan. Dan kalau bisa tingkatkan lagi. Biar apa? Biar kita bukan hanya sekedar puasa yang puasa umum, menahan makan minum, tapi kita bisa memaksimalkan ke yang puasa orang-orang yang khusus atau yang khusus ya Bu, khusus gitu. Semoga dengan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bulan Ramadan tahun ini. Dan ingat, bukan hanya sekedar puasa yang menahan makan dan minum, tapi jadikan Ramadan tahun ini, ibadah puasa tahun ini menjadi kesempatan yang berharga untuk kalian memperbaiki diri, untuk sama-sama kita meningkatkan level ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bisa diamalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.